Bab 2142, Buang menjadi budak. Ini pasti yang kau sebut pertunjukan hebat. Dengan adanya Shen Wuqing di sini, Pan Buang sepenuhnya terkendali. Untungnya, King Wei ada di pihak kita. Yun Ce melihat ekspresi patah hati Pan Buang dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Hal yang paling rumit di dunia ini tetaplah kata emosi. Ya, saat Pan Buang muncul, aku merasakan fluktuasi jiwa yang kuat dari tubuh Shen Wuyi. Meskipun aku tidak tahu alasan pastinya, aku bisa merasakan kegembiraan dan sensasi dalam jiwa itu. Jadi, aku memutuskan bahwa keduanya tidak akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Li Suo, sebagai entitas jiwa, memiliki persepsi yang kuat terhadap orang lain seperti dia. Karena jiwa yang tertinggal itu adalah Shen Wuqing, kau bisa yakin tentang Pan Buang. Di dunia ini, hanya kau yang bisa menggunakan mutiara racun langit untuk memurnikan, memadatkan, dan memelihara jiwa. Dikombinasikan dengan energi cahaya mendalam milikmu, jiwa Shen Wuqing dapat dipulihkan sepenuhnya. Saat itu, Pan Buang akan sepenuhnya mengabdi padamu. Ya, tetapi prasyaratnya adalah King Wei harus memulihkan ingatannya sepenuhnya. Jika itu terjadi, aku bisa membiarkan Pan Buang mewarisi sumber ilahi dan menjadi bupati ilahi kupu-kupu burung hantu yang baru dengan ketenangan pikiran yang lengkap. Memiliki kekuatan tempur dewa sejati masih sangat penting bagiku saat ini. Pikiran Yun Ce berkembang tanpa henti. Jaringnya telah dilemparkan, dan semuanya berkembang ke arah yang menguntungkan. Awalnya, dia berencana untuk menghancurkan sebagian besar sumber ilahi kerajaan dewa, yang sangat sulit dan berisiko. Tetapi sekarang, dengan kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu dan kerajaan dewa malam abadi sebagai sekutunya, tekanan itu berkurang secara signifikan. Wuqing, sebenarnya, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku tidak pernah mengatakan ini padamu. Awalnya aku berencana untuk mengaku padamu di hari pernikahan kita. Sekarang, aku menyesalinya. Keluarlah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pan Buang melolong ke langit. Melihat Shen Wuqing lagi membuat emosinya meluap sepenuhnya. Kau terlalu impulsif. Kau masih tidak tahu bagaimana menghargai hidupmu. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah ilusi. Shen Wuyi sama sekali tidak peduli dengan perasaan Pan Buang dan terus terang menusuk hatinya dengan kata-kata. Kumohon, kumohon. Kembalikan Wuqing kepadaku. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Pan Buang terus memohon, kerendahan hatinya saat ini tidak berarti seperti debu. HMPH, sungguh menyedihkan. Apakah kau pikir memohon belas kasihan akan berhasil? Mencoba membangkitkan simpati dariku? Kau tidak layak. Jika kau menginginkan Wuqing kembali, maka jadilah bupati ilahi kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu. Pada hari itu, aku akan mengembalikan Wuqing kepadamu. Kata-kata dingin Shen Wuyi menetapkan syarat yang keras. Saat ini, Bupati Ilahi Qi Heng yang berkuasa masih dalam masa jayanya. Untuk mewarisi sumber ilahi dan menjadi bupati ilahi yang baru akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun. Namun, mata Pan Buang tidak menunjukkan keputusasaan atau kemarahan melainkan rasa terima kasih. Setidaknya Shen Wuyi belum sepenuhnya menutup harapannya. Aku akan berusaha memenuhi syarat ini secepat mungkin. Namun, sementara itu, kau harus memastikan keselamatan Wuqing. Jika sesuatu terjadi padanya, dimanapun dan kapanpun, aku akan melakukan apapun yang ku bisa untuk mengambil nyawamu. Ekspresi Pan Buang tegas, nadanya galak. Kau tidak dalam posisi untuk mengancamku. Apakah kau pikir syaratnya sesederhana itu? Terlalu naif. Yun Ce, kemarilah. Tatapan Shen Wuyi terkunci pada lokasi Yun Ce. Dia selalu tahu bahwa Yun Ce tidak pergi jauh dan hanya menonton dari pinggir lapangan.
Tanpa ragu, Yunche terbang ke arah mereka, meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Shen Wuyi. Pan Buang, aku ingin kau menjadi budak Yunche selama 100 tahun. Shen Wuyi mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. Semua orang yang hadir, termasuk Yunche dan Pan Buang, sama sekali tidak percaya. Kenapa? Yunche yang pertama berbicara. Dia tidak mengerti mengapa Shen Wuyi melakukan ini. Saat ini, dia tidak yakin apakah Shen Wuyi telah mendapatkan kembali ingatannya karena ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan Xia Qingyue untuknya. Dia ingat dengan jelas bagaimana, saat itu, mereka memaksa Qianye Ying'er menjadi budak, dan kata-kata Xia Qingyue sama mengejutkannya dengan kata-kata hari ini. Karena kamu terlalu lemah. Dan bagiku, kamu sangat penting. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu, itu saja. Shen Wuyi melihat bahwa Yunche hendak berbicara dan langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Kamu tidak perlu mengujiku. Aku belum mendapatkan kembali ingatanku. Aku hanya mengingat beberapa bagian. Tapi aku tahu satu hal, kamu adalah orang yang paling ingin aku lindungi. Itulah sebabnya aku membuat syarat ini. Pan Buang mendengarkan percakapan mereka dan telah menyimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan khusus. Namun, dia tidak peduli. Hahaha. Shen Wuyi, kau benar-benar gila. Menempatkan tanda budak pada kerajaan kupu-kupu burung hantu milik putra dewa? Apakah kau menyadari bahwa ini akan menyinggung seluruh kerajaan? Qi Heng Divine Regent pasti akan marah. Tidak ada tanda budak di dunia ini yang dapat lolos dari deteksi Divine Regent. Pan Buang tertawa, menganggap Shen Wuyi sedang bersikap konyol. Bagaimana jika itu adalah tanda pengharapan kematian malam abadi dari kerajaan dewa malam abadi? Shen Wuyi berkata dengan dingin tanpa melihat Pan Buang. Pan Buang tentu saja tahu tentang kutukan yang mengerikan ini. Tanda pengharapan kematian malam abadi adalah teknik terkenal dari Bupati Ilahi tanpa cahaya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Shen Wuyi juga mengetahuinya. Yunche merasa lega dalam hati, sekali lagi bersyukur bahwa Xia Qingyue ada di pihaknya. Baiklah. Hanya 100 tahun, aku setuju. Tapi jangan lupakan janjimu padaku. Setelah banyak pergumulan internal, Pan Buang menundukkan kepalanya dan menerima kesepakatan yang tidak adil itu. Shen Wuyi tidak membuang kata-kata dan langsung mencetak tanda pengharapan kematian malam abadi padanya. Sebaiknya aku katakan padamu, alasan mengapa jiwa Shen Wuking masih bisa eksis adalah karena aku memiliki dunia indah di dalam diriku. Selama aku hidup, dunia mini ini akan terus eksis. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Kau benar-benar memiliki tubuh indah 9 mendalam. Tidak heran. Kalau tidak, bagaimana kultivasimu bisa berkembang begitu cepat? Pan Buang tertawa getir, tetapi pada saat yang sama, ia merasa tenang. Setidaknya ini berarti Shen Wuking benar-benar aman. Masalah hari ini harus tetap di antara kita bertiga. Tidak ada orang keempat yang boleh tahu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ekspresi Shen Wuyi tetap tidak berubah, tetapi nadanya dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Yunche diam-diam menyaksikan semuanya terungkap, senyum yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Shen Wuyi semakin mirip Xia Qingyue, terutama dalam hal sikap. Hanya Xia Qingyue, ketika ia menjadi Kaisar Dewa Bulan, yang memancarkan aura seperti ini. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Karena Shen Wuyi sudah mengetahui tanda pengharapan kematian malam abadi, kutukan yang diberikan Bupati Ilahi tanpa cahaya padanya tidak lagi menjadi masalah. Aku pergi. Jangan ikuti aku. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Mungkin suatu hari, aku akan mengingat semuanya. Shen Wuyi berkata dingin kepada Yunche,
seolah-olah dia tahu apa yang direncanakannya selanjutnya. Yun-che menghela napas. Qing Yue benar-benar memahaminya dengan sangat baik. Baiklah, hati-hati. Tempat ini cukup dekat dengan pusat laut kabut. Jangan terlalu memaksakan diri. Shen Wuyi tidak menanggapi. Dia hanya mengambil pita kristal es bulu suci dan terbang menjauh. Putra ilahi Jian Yuan, meskipun Shen Wuyi mengatakan kepadaku untuk mengakuimu sebagai guruku, sebagai pangeran kupu-kupu burung hantu, aku tidak bisa selalu berada di sisimu. Aku hanya bisa berjanji untuk melindungi keselamatanmu sesuai kemampuanku. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Pan Buang berdiri dan menatap Yun-che dengan ekspresi rumit dan berkata, aku tidak tahu apa hubungan antara kamu dan Shen Wuyi, dan aku tidak peduli. Aku juga tidak akan mengungkapkan ini. Kamu bisa tenang saja. Yun-che tersenyum. Putra dewa burung hantu kupu-kupu sopan. Aku juga tidak mengharapkan hasil ini. Aku tidak akan mempersulitmu, jangan khawatir. Untuk kompetisi di laut kabut ini, aku akan tetap di sisimu. Semua inti abisal yang aku kumpulkan akan diberikan kepadamu. Anggap ini sebagai pemenuhan janjiku. Pan Buang berkata dengan acuh tak acuh. Yun-che dengan cepat melambaikan tangannya. Saudara Pan, tidak perlu seperti ini. Kompetisi laut kabut menyangkut masa depan kerajaan dewa. Aku tidak bisa menempatkanmu dalam posisi yang sulit. HMPH, tidak perlu bersikap munafik. Karena aku sudah setuju, aku tidak akan mengingkari janjiku. Di mata Pan Buang, Yun-che hanya berpura-pura. Pan Buang, apakah kau tidak menyadari posisimu sendiri? Nada bicara Yun-che tiba-tiba berubah dingin. Saat ini, aku adalah tuanmu. Perintahku mutlak. Kau akan mengikuti Shen Wuyi dan tidak perlu repot-repot denganku. Kau mengerti? Pan Buang tertegun sejenak, lalu mengangguk kaku. Yun-che hanya berada di level keempat alam master ilahi, tetapi dia memberinya rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya, saatnya menyambut kedatangan Raja Abisal. Aku menantikannya. Saat Pan Buang mundur, senyum dingin muncul di bibir Yun-che. Salah satu langkah terpenting di laut kabut akan segera terungkap. Catatan penulis, saya memposting utas pengumpulan ide di komunitas. Jika Anda memiliki ide bagus, silakan tinggalkan komentar. Alur cerita kerajaan dewa yang akan datang terbukti sulit untuk ditulis.